Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia penyelenggara serta hadirin yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Natasha Margareta Simbolon, mahasiswa program studi ilmu keperawatan dari Institut Kesehatan Deli Husada, Deli Tua. Pada kesempatan ini, saya mengangkat topik perawat di garis depan, kebijakan di tangan siapa. Sesuai subtema The Voice of Resilience, menyuarakan peran strategis perawat sebagai penentu kebijakan manajemen bencana. Mengapa setiap kali bencana terjadi, kita mempercayai perawat untuk mengambil keputusan yang menyelamatkan nyawa? Tetapi ketika kebijakan manajemen bencana disusun, suara mereka justru belum selalu menjadi bagian dari keputusan itu. Menurut saya, inilah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Hadirin yang saya hormati, Indonesia merupakan negara yang hidup berdampingan dengan berbagai macam ancaman bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, bahkan hingga wabah penyakit yang dapat terjadi kapan saja. Dalam situasi seperti ini, kesiapsiagaan tidak dimulai ketika sirine berbunyi, melainkan ketika kebijakan disusun dengan tepat. Kebijakan memang lahir dari ruang rapat, tetapi keberhasilannya diuji di lapangan. Karena itu, kebijakan yang baik harus mendengar mereka yang memahami kenyataan secara langsung, yaitu profesi perawat. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena tidak ada profesi yang menyaksikan perjalanan sebuah bencana sedekat perawat. Mulai dari sebelum, saat, hingga setelah bencana, perawat hadir memberikan edukasi, melakukan triase, menjaga pelayanan kesehatan, serta mendampingi proses pemulihan fisik dan psikologis masyarakat. Pengalaman tersebut memberikan gambaran nyata tentang kebutuhan masyarakat, tantangan di lapangan, dan berbagai hal yang perlu diperbaiki. Namun, pengalaman saja tentu tidak akan cukup. Pengalaman itu akan dipadukan dengan data kesehatan masyarakat, hasil evaluasi bencana, dan bukti ilmiah agar dapat melahirkan kebijakan yang lebih efektif, humanis, dan tepat sasaran. Sebagai mahasiswa keperawatan, saya percaya perubahan dapat dimulai dengan 3 langkah. Pertama, melibatkan perawat secara aktif dalam penyusunan kebijakan manajemen bencana, mulai dari tingkat rumah sakit, pemerintah daerah, hingga tingkat nasional. Kedua, memperkuat kompetensi kepemimpinan dan advokasi agar pengalaman di lapangan dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi yang berbasis bukti. Ketiga, menjadikan data kesehatan serta evaluasi setiap bencana sebagai dasar untuk membangun sistem mitigasi yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Yang kita perjuangkan bukan sekedar ruang bagi profesi perawat. Yang kita perjuangkan adalah hak masyarakat untuk memperoleh kebijakan yang lebih tepat, lebih manusiawi, dan lebih siap menghadapi bencana. Saya membayangkan Indonesia yang lebih tangguh, di mana setiap kebijakan manajemen bencana disusun melalui kolaborasi bersama tenaga kesehatan yang memahami kebutuhan masyarakat secara langsung. Karena ketangguhan bangsa tidak hanya dibangun ketika bencana datang, tetapi juga ketika keputusan dibuat. Kini saya kembali pada pertanyaan di awal. Perawat di garis depan, kebijakan di tangan siapa? Jawaban saya sederhana. Kebijakan harus lahir dari kolaborasi. Namun kolaborasi tidak akan pernah utuh jika suara yang paling dekat dengan masyarakat tidak ikut didengar. Karena keselamatan publik tidak dimulai ketika ambulans datang. Keselamatan publik dimulai ketika keputusan dibuat, ketika kebijakan dirumuskan, dan ketika pengalaman dari garis depan benar-benar didengar. Jika kita mempercayai perawat untuk menjaga kehidupan pada saat-saat paling genting, maka sudah sepatutnya kita juga mempercayai mereka untuk ikut menentukan arah kebijakan sebelum bencana itu terjadi. Sebab suara dari garis depan tidak boleh hanya berhenti di garis depan. Suara itu harus sampai pada meja kebijakan. Itulah The Voice of Resilience. Terima kasih.